ingin bawa pasir dua 20 kubik, tapi ngasih biaya beli gerobak gitu, itu nggak masuk akal gitu. Cik Wood Go, dah mulai no. Sanak pasal balik Joyon Tagia di Potpungo di channel YouTube Minang Bagurau malam kom serpu besok mau undang muda-muda tapi pacek dulu beko. Ini masih muda tenda. Ada bom Fatris FF. Betul. Libat tuh orang moto. MF kok. MF kok asal. Ya, MF. Tak ada singkatan dah. Jadi Bung Fatris kok di sana beliau dikenal sebagai penulis. Dan juga beliau kok cukup aktif menulis, diantaranya ada di National Geographic gitu ya, kemudian Asian Destination apa iya, kemudian di Tempo, dan ada beberapa buku yang telah beliau lahirkan. Tapi aku dapat cari tuh kalau beliau tuh sebetulnya ada basic dari dunia teater, sastra, sebenarnya apa carito seketik tentang perjalanan karir War dari Mubara sih sebenarnya mengenal dunia sastra bagai Sabah sana agak cameh Bung Fatris itu kalau dia Minang wak bebas bahasa Indonesia di so Minang Padang ku kasar curang jadi baca itu bahasa Indonesia di bahasa Indonesia jadi agak kau sana udah ya udah sudah. Cuma pertanyaan tadi pertanyaannya cari terus deh perjalanan panjang mulai berawal dari bara sampai kini menjadi serba awal berbicara tentang aktivitas hari kali. Saya barangkali ya seperti teman-teman penulis biasa, tidak ada yang lain. Cuman saya lebih konsisten dalam menulis, bekerja mungkin itu. Nah, berapa tulisan kan tentang perjalanan seorang Fatris ke Indonesia ya? Itu di Muabara dilakukan perjalanan itu. Barangkali saya di kampus tiga kali saya kuliah, ketiga di Andalas. Di Andalas mungkin saya lebih bersyukur ketemu banyak guru, banyak teman yang mungkin ketika itu kompetisi lebih tinggi ya. Kita menulis, kita ya membuat karya macam-macam. Saya dulu banyak nulis naskah teater, puisi, ya macam-macam. Terus karena waktu itu slot di media-media kan kalau puisi agak susah ada John, rame. Susah. Ya, terlebih juga puisi saya kayaknya lebih buruk daripada yang lain cita rasanya ya. Jadi nah, kesadaran itu barangkali saya di teman-teman atau dosen atau siapapun yang kadang mengkritik kayaknya puisimu cita rasanya lebih buruk daripada puisi si A, puisi si B, dan saya bersyukur dengan dunia yang seperti itu kalau di Padang ya. Tidak basa-basi ya. Jadi saya tahu kualitas karya saya ini di mana gitu. Sebentar, sabar itu dan juga ada tadi istilah tidak basa-basi, kritikan terus. Itu kritikan atau cemoohan sebetulnya? Kalau di Padang kayaknya kritikan dan cemoohan tuh beda tipis. Kayak memisahkan air dari ragi tua ya, nggak bisa gitu. Iya sama aja gitu. Oke, lanjut. Dan kemudian saya lihat di majalah atau di koran-koran. Saya dari kecil sudah baca itu majalah-majalah yang dibeli oleh bapak saya, majalah Tempo misalkan. Nah, saya ingin bagaimana supaya menulis di sini, bagaimana foto saya bisa ada di majalah ini gitu. Ya saya pelajari sendiri gitu. Dan untuk menembus majalah Tempo atau National Geographic mungkin tidak mudah. Ada kiat nggak sih untuk mendapatkan hal itu? Apa strategi yang dilakukan kawan-kawan agar bisa tembus ke sini? Saya kira tak ada strategi.
lo kan dikiat-kiat Nah, gitu. tahu kan harus rakit, Cuman direktur ya dulu gitu. eh, Yang pimpinan redaksinya harus rakit, ada lupa kawan dulu. ya saya punya yang agak beda mungkin dari teman-teman saya. Saya lebih senang jalan keluar dulu. Saya mendaftar untuk jadi wartawan di semester 2 saya sudah jadi wartawan gitu. Dan ya bagi waktu kemudian saya pertama liputan yang agak jauh itu kayak ketika tsunami dan perang di Aceh gitu. Oh, sempat itu. Ya, Itu dan wartawan dari mana waktu? dulu saya ingin nulis di Padang Express, tapi saya masih belum keluar ID card. Jadi saya pakai ID card kampus, Genta Andalas. Kita Andalas. Jadi wartawan-wartawan asing yang melihat atau yang dari Jakarta lihat ID card saya dikira, oh ini dari majalah Sumatera ini gitu. Ya mungkin dengan ID card itu saya banyak motret di sana, banyak nulis juga tentang Aceh. Saya ingin tahu sekali dulu awalnya tentang Aceh. Berarti nulis iya, fotografer iya pulau gitu. Dan artinya itu memang sejalan atau bahas sih sebetulnya. Saya lebih senang keduanya. Selain itu kan saya tidak bisa kayak menari seperti Dajon, mungkin saya tidak bisa. Saya tidak meyakini seperti kata-kata orang tua nyu makan nasi lo nyu mah wak bisa. Saya kira Bisa sebetulnya. Suatu saat mau ajak nari. seperti ini. Saya dulu untuk mencari uang harian di kampus saya main musik sama teman. Musik ya loh. Ya, tapi setelah beberapa lama, saya kira kemampuan saya cuma segitu. Teman saya udah bisa lain-lain. Oh, saya kira tempat saya bukan di sini gitu. Saya kira ya, kebanyakan saya kira. Enggak apa dong. Enggak, yang jadi apa? Dengan perjalanan kemudian lahir berapa buku, perjalanan keliling Indonesia atau memang saat itu ya ada kesempatan jalan terus muncul ide untuk gitu. Yang agak saya banggakan itu karena saya banyak melihat bacaan gitu. Mungkin bahwa di itu orangku mau tanya stres ada yang jadi ya. Enggak usah perhatian. Bahwa Indonesia ini kadang dikotomi dari wacana dari Jakarta, dari Pulau Jawa aja gitu. Bahkan kalau kita bercerita tentang Indonesia ya tidak lebih dari Jawa, dari Betul. Jakarta gitu. Apa yang orang-orang di Kalimantan ketahui tentang Sumatera kayaknya nyaris tidak ada gitu, kecuali kita hafal sekali kan daerah Jakarta, Jogja, Bandung misalkan. Tapi kita lupa bahwa misalkan Sumatera Barat, Riau seperti apa kehidupan, Aceh seperti apa, atau Sumatera Utara, Toba seperti apa, mungkin gitu. Janganlah jauh-jauh terlalu ke Papua misalkan gitu. Ya dari sana saya ingin menulis tentang itu gitu. Dan itu sekitar tahun berapa melakukan perjalanan? Berarti 2002 saya sudah mulai. Saya ngambil dulu kehidupan di lintas Sumatera. Waktu itu masih ada misalkan bajing loncat, Ya, kehidupan seperti itulah. Saya menyenangi itu soalnya. Saya motret, saya ikut teman yang kenal naik truk, ya gitu. dan itu untuk di Indonesia, seluruh pulau Indonesia lah dijelajahi. Sepertinya kalau saya bilang iya itu sangat keliru dah John. Soalnya Indonesia kan terlalu Bukan yang luas. pulau besar lah, Papua sudah, Jawa yang pasti, Kalimantan, Sulawesi. Ya kira-kira gitu. Tapi kalau Indonesia dengan 17 ribuan pulau ya itu. Kalau ada orang bilang saya sudah keliling Indonesia kayaknya Buka rahasia nihil Pak Chris. Tolong buka rahasia itu biaya dari awalnya saya biaya sendiri gitu. Saya kumpulin duit, saya ingin kemana gitu. Terus saya agak dimanjakan oleh majalah ketika itu, majalah beberapa. Dan ketika saya jadi wartawan harian di Padang, terus ya ini obrolannya kayaknya duit ini. nggak apa-apa.
Peralu kan? harga satu artikel itu di majalah ketika itu dengan foto saya itu sama dengan 2 bulan saya bekerja di Padang gitu. Jauh nih perbandingan. Iya, itu malah grade-nya udah rendah gitu. Oh, Pembayaran itu masih di bawah grade yang terendah sebetulnya. Ini majalah itu. iya. Dan itu bisa 2 bulan gaji di Iya. Padang. Ah, Dan uang itulah yang dikumpulkan ya untuk itu yang saya bukan untuk motret, untuk menulis gitu karena saya kayaknya punya ambisi sekali untuk mengetahui bahwa daerah ini bagaimana gitu. Karena selama ini kita mengetahui daerah-daerah tidak lebih dari makanan favoritnya apa sih gitu. Orang di sana gimana sih gitu. Tempat cantiknya di sana. Padahal saya agak meragukan kebinekaan itu. Bineka Tunggal Ika kayaknya bullshit aja gitu. kok bisa aku menarik ke sana ketika berbicara Bhinneka Tunggal Ika terus tiba-tiba meragukan seorang Patris meragukan apa persoalannya? Iya, coba Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kita kan setengah hidup kita kan kita habiskan di media sosial sekarang. Lihat apa yang kita ketahui tentang Toraja misalkan. Tentang kehidupan orang-orang di Papua atau NTT misalkan. Ya kita nyaris tidak tahu gitu. Kita dengan mudah mencap ini, mencap itu gitu. Ya. Kalau di media sosial mungkin pun ada, itu enggak begitu mendalam barangkali. Seperti itu maksudnya? Ya pastinya tidak mendalam gitu. Dan misal apa tradisi mana ini apa mengeluarkan ini aja yang singkat aja. Orang-orang di Sumba itu memakai kopiah sebagaimana orang di Betawi, orang di Padang misalkan. Nah itu dikritisi, wah ini kan Islam punya, kenapa pakai kopiah? Kan hal mendasar seperti itu gitu ya, saking kayaknya kita memasuki abad kegelapan ilmu pengetahuan di Indonesia gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika yang keluar-keluar dan KRI harga mati, tai, nggak percaya saya gitu. Iya. Sebetulnya apa sih idealnya untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika itu? Menurut Patris, karena Patris kan bicara bullshit. Iya, berbeda tetap satu. Nah, berbeda gimana gitu? Ketika Maksudnya? berbeda mau kritiki orang. Kritik ya boleh aja gitu, tidak masalah. Cuman dengan kedangkalan yang terlalu dangkal gitu, bahwa orang-orang di apa? Kita meyakini orang lain harus sama dengan kita. Gitu. Apa penghargaan apa yang Bhinneka Tunggal Ika? Saya kira apalagi di Pulau Jawa, apa sih yang mereka ketahui tentang daerah gitu. Nah, itu juga termasuk terhadap kebijakan-kebijakan yang ada dari pusat gitu. Kayak kebijakan BLT misalkan ke Papua. BLT datang ke Papua, kok HIV meningkat di Papua? Kan aneh. Ya gitu dah. Artinya tidak terjadi keseimbangan. Harusnya BLT muncul itu ada penekanan-penekanan dengan persoalan masyarakat. Ya, gitu. artinya Peningkatan kesejahteraan masyarakat itu menentukan kualitas hidup. Kesejahteraan atau apapun yang digaungkan dari Jakarta, dari kebijakan DPR, RI atau dari mana, kayaknya tidak bertumpu pada ilmu pengetahuan dan tidak berbasis kebudayaan setempat. Gitu. Oke, itu berbicara Indonesia secara luas. Kalau berbicara Sumatera Barat hari ini, seperti di mata seorang Patris. Pastinya layaknya jangan ke saya, layaknya ke Nggak, pandang Patris kok sebagai seorang penulis, seorang yang berkutat dengan kehidupan sosial masyarakat. Sumatera Barat. Sumatera Barat dalam artian provinsi apa, ras Minangkabau? Minangkabau boleh, Sumatera Barat sebagai provinsi boleh. Minangkabau kayaknya kesenangan kita ya tidak lebih dari mengagungkan masa lalu gitu. Apalagi coba siapa dikit-dikit kita bicara kalau ndak Sahrir dulu, kalau ndak Hatta dulu, kalau ndak Tan Malaka, sebut semuanya ya. Onani masa lalu ya. Ya saya nggak bilang begitu, tapi itu dajjal. Saya lebih menggunakan bahasa yang lebih sopan gitu, melap-lap kebudayaan lama. Iya. Oh, melap-lap kebudayaan. Biar tampak mengkilat. Ya. Apa yang coba Sumatera Barat, Kota Padang aja, apa yang bisa dibanggakan dari Kota Padang? Kota pendidikan. Padang Youth Center. Kota pendidikan
nyaris tidak ada gitu. Pendidikan apa di Kota Padang? Walau di Sumatera ini pusat dulu kan untuk pendidikan. Di Indonesia ini setelah Jawa ini kan Padang gitu. Ya, bagaimana bahkan masa kolonial koran begitu banyak di Padang. Di luar Pulau Jawa kan Padang yang terbanyak. Ya artinya intelektualitas sudah dibunuh di Padang. Siapa yang membunuh? Ya kita semua membunuh. Se-ekstrim itu kah? Ya ekstrim lah. Iya. Nah, terkait dengan pernyataan seperti itu, Pak Tris kan cukup berkutat dengan persoalan kebudayaan, dengan tulisan-tulisan. Kemudian ada beberapa instansi yang bergerak di situ. Ada dinas kebudayaan di kota, provinsi, di provinsi, kemudian ada taman budaya. Peran mereka menurut Pak Tris sudah mulai bagus atau sama sekali nggak bagus? Minta pendapat. Kalau ditanya taman budaya, ya bagus lah ada taman budaya ketimbang tidak ada. Programnya sudah mencapai enggak? Nah saya baru kali ini akan, nggak tahu nantinya gimana, dengan teman-teman pertama kali bikin pameran di taman budaya. Dan saya kan orang yang kelewat bodoh untuk mengurus hal itu gitu. Nah teman-teman, untungnya saya punya banyak teman gitu. Dan ya mereka kan banyak, ya kalau kita berteman kan kita harus menerima teman itu yang kurang ajar, yang itu harus diterima sebagai teman gitu. Nah kita akan membuat, saya dengan teman saya yang lebih muda, Arik namanya, ya seniman yang bagus itu, yang buat sekali. Nah bikin acara di taman budaya, ya saya setuju aja, teman-teman banyak sekali yang ikut kontribusi untuk mau bikin pameran gitu. Karena selama ini yang saya lihat, Dajon, pameran di taman budaya tidak lebih dari ke Minangkabauan. Tidak pas dari itu saja. Iya, boleh aja sih, tapi kayaknya bisa jadi ya saya salah, tapi Minangkabau, apalagi dari rupa Minangkabau yang sudah rusak, Minangkabau yang bahwa kita punya adat yang begini, punya alam yang begitu indah, kan rata-rata seperti itu, apa yang dalam bahasa Belanda apa ya, Muindi, ya India yang molek gitu. Ya bagi saya dan teman-teman ya, dan Arik tentunya, ini menutup mata terhadap realitas sosial bagi saya. Boleh-boleh aja semua pameran tentang kecantikan alam, kecantikan budaya, arak-arakan Minangkabau, Bajamba. iya, oke, boleh aja, tapi jangan lupa berapa tingkat kejahatan di kita, berapa tingkat pemerkosaan. Nah, kita tidak lebih jauh dari itulah, tapi rencana saya dengan teman-teman, sebetulnya bukan saya dengan teman-teman dengan saya gitu, saya dipaksa untuk itu. Tapi saya senang kita bikin pameran di Padang. Berarti ini pameran foto? Foto dan rupa, ada kombinasi yang menarik ini untuk dicoba, sebuah hal baru mungkin di Padang. Rencananya kapan? Rencana 25 April ini. Berarti kerjasama dengan PTD Taman Budaya Sumatera Barat. Sepertinya iya. Yang mengadakan berarti Atas nama UPTD Sumatera Barat. oke. Nah, dua apa 3 hari yang lalu, teman-teman yang ngurus ya, kalau saya bantu apa, saya bantu terus. Saya baru tahu bahwa yang dikeluarkan Taman Budaya 7 juta dipotong pajak gitu. Pameran 7 juta dipotong pajak, ini kan nihil gitu. Itu maksudnya kan, itu program berarti ya? Iya, program Taman saya nggak Budaya, terlalu tahu. budget gitu. itu 7 juta potong pajak. Ya. Diterima 6 juta sekian lah. Ya, artinya kamu ingin bawa pasir 20 kubik, tapi ngasih biaya beli gerobak gitu, itu nggak masuk akal gitu. Ya maksudnya secara akal sehat nggak masuk, nyetak foto aja nggak bisa seharga gitu. Nah itu dipaksa kita untuk ya coba cari yang dana yang lain mungkin. Nah hal di sini yang saya kasihan, nggak hanya dengan diri saya, mungkin teman-teman saya gitu. Seniman itu kayaknya harus dipaksa mengemis ke institusi lain gitu. Paksa nggak tuh gitu. Iya, misalkan Dajan Ikut terancam gagal pameran. mau ini, ya itu kan teman saya yang ngurus. Kalau Bukan saya ya. iya, kalau gagal ya saya kan bisa menyalahkan teman saya Iya, gitu. iya, Apa gunanya teman kalau nggak disalahkan gitu. Ya artinya ya oke, bahwa
bisa jadi dijawab kita budgetnya emang segitu. Tapi cuma Dajon logikanya di mana gitu? Anda ingin menampilkan sesuatu gitu, ingin nonton YouTube, tapi Anda beli HP yang poliponik. Nang kayu lah gitu. Arti kalau bahasa Padangnya ada jalan gitu. Nggak tahu bahasa Minang sopannya gimana itu gitu. Ya boleh aja, kita kan sama-sama tahu, tapi kok bisa begitu gitu? Bukan saya pura-pura tidak tahu, ya saya baru tahu. Sepemahaman aku bahwa di Taman Budaya itu ada beberapa program dan dialokasikan dana memang segitu. Biasanya untuk seniman, dan memang itu masih mending, Mbak Tris. Kamu pernah menerima di Taman Budaya waktu itu masih budget 6 juta, tapi karena ingin lebih banyak ikut, akhirnya budget itu 3 juta. 3 juta pun tidak pernah diserahkan kepada saya. Tujuannya bahaya, cetak undangan, cetak spanduk, selesai. Nah, pada akhirnya kita ingin berkuar juga bagaimana Pemerintah atau instansi gitu. Daya intelektual yang rendah, minat terhadap kebudayaan yang rendah, kenyataannya begini gitu. Karena difasilitasi separuh hati kan. Ya mungkin harus ngutang sana sini dulu terus nanti dibayar apa bagaimana, ya saya tidak tahu. Memang biasanya kayak gitu seniman serong utang. Nah kayaknya bicara intelektualitas, seniman kan bagian dari itu. Iya. Ya walaupun kata seniman itu sendiri kadang kata yang penuh konotasi ejekan, pacar seniman mah artinya kalau janjinya jam 10 jam 2 datang mah gitu. Iya maksudnya kita lepas dari itu gitu, tapi alay gitu. Kan yang ceritakan tadi itu kan bagian dari bagaimana support pemerintah kegiatan yang seperti tersebut. Dari senimannya sendiri punya masalah nggak kalau Pak sebenarnya? Kayaknya tadi kan dari siapa itu masalah disiplin saja ini bermasalah. Ya itu personal mungkin gitu. Tapi support pemerintah gitu, bukan support pemerintah, emang harusnya seperti itu gitu. Taman budaya itu ditaruh kan untuk seniman gitu, berkarya di sana gitu. Iya harusnya begitu gitu, difasilitasi apapun gitu. Berarti salah satu solusi adalah peningkatan anggaran di sini agar dijangkau itu lebih layak lah gitu. Ya kalau bahasa seperti itu kan layaknya kita kurang mengerti hal yang seperti itu. Cuman logika bersama kan, coba ada John piti ibu nak makan gitu, itu memadam-padam Pak, barangnya lah nasi sayur dia tim ibu gitu. Ya ya boleh aja untuk pledoynya, kan kita udah anggarkan, udah bantu ya. Kan soal kayaknya Taman Budaya ingin berjasa sekali lah terhadap seniman di Kota Padang, di Sumatera Barat. Kami sudah yang benar aja gitu. Tugasmu itu loh gitu. Kalau udah berhenti, jadi kerajo di situ. Nah, logikanya kan ke sana gitu. Iko menarik Mas Ana. Musang komul belakare ke podo lebih kare le sana. Udah. Nah, logikanya kan ke sana betul. Maksudnya kalau tidak ada seniman, apakah Anda yang mau bikin karya di sana gitu? Mungkin. Tapi kan ada juga ASN rasa seniman banyak sini. Ya itu lebih bagus malahan gitu. Kok lebih bagus? Bukan programnya untuk nyosel kok. Iya lebih bagus, artinya kita bisa mencari wilayah lain gitu. Mending Anda tidak punya NRP, NRA, nggak boleh ini di sini gitu. Ya boleh, harusnya bisa jadi misalkan di tempat yang publik yang misalkan di mana Enan Jombang misalkan yang tidak, atau mana lagi di ya, independen lah ya, independen gitu. Ya tapi balik lagi ya muter-muter jadinya gitu. Betul lanjut. Kapannya Patang baru pergi ke luar negeri? Gitu. Luar negeri ya namanya kerja ya begitulah kalau. Nah, cari tolas deh perjalanan tuh. Jadi tahun baru tuh 4 tahun terakhir pergi ke. Jadi dulu saya banyak kerja menulis tentang ya macam-macam. Kalau di perintah ada yang saya kan
wartawan freelance, Dajon. Freelance dalam artian apa ya? Lepas. Ya buruh lepas lah. Artinya kalau Buruh lepas ya. bisa nggak ngangkat ini, bisa nggak bersihin ini ya. Buruh lepas yang gajinya sudah 3 digit kan. Ya artinya ada majalah-majalah atau koran-koran atau lembaga-lembaga yang mau menghargai karya Anda segitu gitu. Ya bisa begitu. Yang Ya Sicilia. saya harus. Jadi yang baik kalau negeri terakhir kapan? Ya Sicilia, enggak, Malaysia. Malaysia. Ya, Malaysia kemarin. Ya di Malaysia. Di produser salah info. Masa? Jadi Ya kadang ya gitu aja kalau. nah, untuk perjalanan ke luar negeri bukan bara negaranya tapi pengalamannya. Itu setelah bara negara, Patris. Baik. Saya tidak banyak, paling nggak ingat juga. Tapi Saking enggak banyaknya enggak ingat kan? saya ya apa ya? Saya kadang ditugaskan ke mana ya saya terima gitu. Dulu destination kan kadang menugaskan keluar gitu ya. Saya disuruh ya saya berangkat. Negara yang paling menarik untuk dipelajari atau ditulis. Indonesia. Suriah, Suriah. Yordania. Pernah ke situ berarti? Ya, Dan di daerah Yordan konflik sebetulnya. ya bisa jadi konflik tapi bagus untuk kita pelajari dalam artian intelektualitasnya gitu. Orang-orang di kancah konflik mereka masih apa ya? Berpikir untuk suatu hal gitu. Termasuk bahwa ini politis, ini nggak harus kita bikin keruh suatu yang kadang apa ya kalau dijelaskan terlalu dangkal jadinya. Hal-hal kecil yang remeh-temeh gitu, termasuk misalkan mau ganti nama masjid gitu. Ya maksudnya Jadi nggak setuju kok ganti nama masjid Suraya. saya selesaikan dulu kalimat. Kita terbiasa terbiasa memasang gincu lipstick dan melupakan kalau punggung kita panuan gitu. Ya makasih itu metafora di Padang yang paling sopan kayaknya itu. Ayo, biarlah karampang bakara asa Muko kinclong. Muko leba makeup gitu deh gitu. Ya saya nggak bilang soal itu ya, ada John nanti. Oke, kini ada pertanyaan. Ada pustaka Stefa itu Patris yang mendirikan. Kalau saya bilang saya mendirikan, ya nggak mungkin lah mendirikan sendiri. Ada teman-teman. Nggak tahu, saya tidak bisa keluar bagaimana. Tapi Padang ini kita akan bukan itu mencintai hal yang Padang. nekat. Kenapa nekat? Zaman yang serba digital, ada e-book, semua bisa dilihat handphone. Kemudian tiba-tiba mendirikan sebuah pustaka Stefa. Emang ada peminatnya? Peminat ya pasti ada yang masih ingin beli buku, membaca buku. Ya tapi kalau pustaka itu karena waktu pandemi ya kita nggak bisa kemana-mana. Saya dengan teman-teman ya pasti bahasa sekarang nongkrong, ngopi, dan apalagi yang kita lakukan di Padang pasti berdiskusi. Bedanya pustaka Stefa dengan pustaka yang lain. Kalau pustaka yang lain namanya takana tuh masuk harus tanang-tanang, buku tanang-tanang, nggak bisa ngomong. Stefa seperti apa pustaka? Stefa, ya orang minjam kadang nggak dibalikin tuh udah setengah bangkrut itu. Ya bagaimana, syukur dia baca ya, terserah deh dibawa pulang mau diapain bukunya gitu. Ya kalau banyak sih kayak macam-macam itu bilang nekat angmah. Lo nggak nekatan. Teman-teman kan punya buku kita taruh, saya punya buku taruh gitu. Terus ada kawan-kawan dari Pulau Jawa yang ngirim buku untuk dijual. Ya udah titip gitu aja. Ya kalau hitungannya untuk cara hitungan rumah makan ya nggak masuk udah jangan. Kini dibuka terus dapat pitih, Pak. Dan itu kayaknya nggak mungkin gitu. Dan itu masih berjalan berapa tahun kok Stefa berjalan? Mau
4 kah? Iya. 4 tahun. Ah. Dan itu kawan-kawan berkunjung masih banyak. Jadi saya pun pernah hadir sinan ketika ada diskusi, ada apa gitu. Itu masih berjalan. Ya masih seperti itu. Artinya ada ruang-ruang khusus buat kawan-kawan untuk diskusi ya. Ya karena bisa jadi untuk itu kan agak ke pinggir kota ya, pinggir Padang. Stepa ada pinggirnya itu. Rami. Secara intelektual. Secara intelektual berpikir kan. Iyalah gitu. Ya termasuk begitulah. Dan kadang banyak juga yang bantu teman-teman, tolongin bikin rak, bikin kursi ya begitu aja. Kita kan di Padang ya nggak lebih dari kerja-kerja seperti itu. Nah, aku mengenal sebetulnya ketika sosok penulis, wartawan, aktivis yang bergerak dalam pemikiran-pemikiran intelektual itu sangat cerdas. Tapi setidaknya pengen tahu sampai di mas kecerdasan seorang Patris. Persoalan terkait dengan pilkada. Sosok seperti apa sih yang layak memimpin Sumatera Barat kalau menurut seorang Patris? Kalau saya cerdas, mungkin saya sudah jadi ketua parpol. Karena lama jadwal sana. Ya itu nggak tahu. Sebetulnya apa sih yang harapkan di Sumatera Barat ke depan? Pemimpin yang layak seperti apa sih sebetulnya? Melihat kondisi Sumatera Barat hari ini. Sumatera Barat hari ini nggak tahu, hari ini kan kita punya cara pikir sendiri. Tapi bapak-bapak kita yang punya cara pikir sendiri juga gitu kan. Ya setidaknya pemikiran kita kan bisa disampaikan. Mereka bisa mengapresiasi itu. Nggak jelas. Soalnya Sumatera Barat ini Padang lah. Sumatera Barat terlalu luas kalau untuk dibahas. Padang, kita ingin menjadikan kota ini kota apa? Itu udah jelas. Nggak jelas. Kampus begitu banyak di sini. Di sebuah kota pendidikan enggak pula. Setidaknya sekeliling Sumatera Barat pasti mau kuliah pasti ke Padang. Ya. Jambi kah, Riau kah, Palembang atau Bengkulu, apalagi Bengkulu masih ada ya kayaknya, itu nggak di Sumatera. Ya saking tertinggalnya pantai barat Sumatera ini gitu. Yang nanti diserang orang Bengkulu ya serahlah gitu. Tapi nggak tahu, apalagi pariwisata. Nggak jelas artinya. Nggak jelas. Jadi penting sebetulnya seorang pemimpin yang punya visi dan misi yang jaleh ke depan tuh Kota Padang, oke lah Padang atau ya bangun paling pembangunan lah, bangunan yang terlihat aja mau bahwa ya nggak tahu seorang Patris nggak tertarik dalam dunia politik. Dajon kayaknya itu pemaksaan pertanyaannya. Maksudnya ini karena ada pemikiran-pemikiran yang ingin membuat daerah tempat tinggal itu maju, dan itu biasanya kan hanya bisa melalui di parlemen ada yang perlu kita buat di sana, dan itu hanya bisa bicara kalau ada dalam lingkungan itu, bisa berubah kalau ada dalam lingkungan itu gitu. Ya harusnya ada beberapa kaum intelektual yang bagus-bagus di Padang, itu jangan dilupakan, John. Ya tapi kadang-kadang kan tidak didengar ketika undang-undang atau peraturan daerah dibentuk itu tidak sama. Kan harus ada orang yang keras perlu di sini. Iko kok serempet iko pertanyaan kok. Itu harus ditulis di Pos Metro dulu tuh, pernah Express. Ya setidaknya kan ada orang. Harusnya apa ya? Beko sok tahu banyak wak ponyo. Kamu setidaknya bisa mengukur sama tahu besok kan kamu carian Patris partai sih kan. Kan enggak tahu OOKO saya jadi. Nah, pertanyaan simpel ya. Ya kebijakan kita. Nah, pertanyaan simpel. Punya keinginan enggak untuk terjun dalam dunia politik untuk menyampaikan keprihatinan tadi? Enggak minat. Ya. Enggak. Setelah itu 2 bulan langsung jadi terjun kan. Enggak. Maksudnya begini, Dajon Bandarosati.
Eh, entah nggak tahu ada. Kebijakan semuanya kan basisnya kita nggak tahu gitu. Maksudnya kita membuat semuanya serba mewah, ingin memajukan Padang, nggak tahu memajukannya seperti apa gitu. Misal kembali lagi yang dakek dari tempat podcast Wak saya, Masjid Raya. Masjid Raya sedemikian mewah, sekelilingnya itu, boleh cek lagi, jangan bilang saya mengada-ada. Berapa persen orang yang kuliah sekeliling gitu? Iya, maksudnya nggak tahu, nanti ya boleh aja saya dibilang sok tahu, terserah deh gitu, nanti kalau diupload ini pasti dicecar ya, terserah lah gitu. Tapi setidaknya masjid berpihaklah ke masyarakat, dalam artian masjid kan dari sajadah yusajidu, masjid itu tempat sujud gitu ya, maksudnya keberagamaan kita ya, keberagamaan. Artinya fungsi masjid di situ hanya untuk tempat beribadah saja. Ya kita kan Maunya Patris ada di sini sampai menimba ilmu. ya, harusnya masjid memberi beasiswa nggak terhadap orang-orang sekeliling gitu. Salah. Yang penting gaji gak dong. Itu udah John nanti ada John mah ngecek itu. Karena tahu gaji itu. Soalnya gitu. Saya ya kan cukup. Apalagi nama masjid kayak ganti loh. Siapa? Makatib Al Minangkabau. Harusnya diganti semua lah kalau ganti gitu. Al Fadangi, Musola, Buya Hamka sebut. Kita kan nggak punya tokoh lagi ya, lap semua kebudayaan lama itu kita lap ya, mengkilat semua. Kilat, Iya. dipajang ya. Nah, kemudian kita ngomong ke Jakarta. Sastra kita yang menentukan. Indonesia ini 2/3-nya orang dari Padang ini, orang dari Minang ini. Ya, itu tahun kapan gitu. Sekarang laut tukai banyak. Iya, termasuk awak mungkin laut tukai lah. Laut tukai itu dibakar tambah lama baunya. Lama baunya, iya baun saya parik kan apa ya, tapi baun enggak ada. Ada pertanyaan bahwa sebetulnya mau ingin menanyakan, tapi karena seorang Patris itu ternyata sangat-sangat luar biasa, gitu kan. Baru-baru kok kan jor-joran kok pemerintah pusat mengeluarkan melalui dana abadi yang namanya Dana Indonesia ini. Dan itu kan Pak Sera lah yang dari ratusan juta, baik seniman, budayawan, penulis gitu kan. Dan rata-rata tahun-tahun kemarin tuh paling banyak itu akademisi yang nerimu gitu kan. Sejauh mana sih itu bermanfaat bagi kawan-kawan, dan apakah itulah cukup adil selama ini? Kalau bermanfaat, ya tentulah bermanfaat. Ada yang lebih bagus untuk peneliti kah, untuk seniman kah, ya pastinya lebih bagus gitu. Tapi kalau bilang adil, saya nggak tahu, kan saya nggak pernah kerja di pengadilan. Nggak, Patris pernah nerima Dana Indonesia ada? FBK? Ada kelompok teman-teman sama teman-teman ada. Dan itu butuh perjuangan, enggak? Artinya saya sudah tidak ingin ikut lagi karena terlalu repot, ngurus ini, ngurus itu, zoom ini, zoom itu, dan pelaporan. Maksudnya come on gitu, beli bakwan gue laporan, iya maksudnya ini prosedurnya, maksudnya pengkarya di Indonesia atau seniman di Indonesia, apalagi di Sumatera Barat yang saya tahu, itu kayak diperlakukan kayak residivis ya, kayak maling gitu. Maling kita percayai, ang beli kopi beradu ibu matuh mah bukti ya, iya lah ibu matuh 2003 tuhnya mah 2 tuh lagi. Maksudnya seakan-akan itu dipersulit. Kopi tidak aja itu ya, logikanya nggak logika ke sana ya, saya melihatnya. Kita kan masyarakat setengah tradisional. Dengan cara adat, kalau kita bilang seperti ini cara tidak beradat gitu. Kebudayaan kok tidak berbudaya, nggak beradab gitu. Iya, pelaporan iya, biar nggak ini iya gitu maksudnya. Ini taki pitiko di Maliam. Iya bisa aja gitu. Kita kan sehimpunan maling yang banyak, tapi saya pernah bicara sama Papa Rusli kalau nggak salah. Papa Rusli di tahun 70 apa berapa. Ada dana dari pemerintah, misalkan memberi misalkan kepada ini Akbar, kamu lagi proyek apa?
bikin musik ini tentang ini kamu butuh duit berapa, ini serah kamu bikin musik yang seperti apa gitu. Ya kalau duit misalkan. Nah ini kan kita bicara duit ke duit seakan-akan ya kaum seniman intelektual tidak lebih dari pengemis gitu. Kalau tidak percaya lihat acara Anapis kemarin, antri seniman semua Di Wasaku. menerima uang saku. Kita enggak melihat dari sana ya. Coba lihat dengan cara beradab gitu. Wih, itu penerima BLT kok. Ya artinya Kaum seniman, kaum intelektual menunggu jatah namanya Wasaku transportasi bantu antri. untuk beli rokok 5 hari. Tidak 5 hari, 3 hari gitu. Ya maksudnya Mungkin ada cara yang lebih elegan sehingga kawan-kawan mungkin tidak perlu antri. Mungkin barangkali seperti itu nih. ya cara beradab lah, di orang tidak beradab pun caranya mungkin lebih beradab dari itu. Antri, woi like, ambil lah, kalau enggak angui. Kok gitu. Ya kalau PT itu misal 150 juta antri, nah masalah lo atau kan gitu kan. Tapi tetap tidak beradab bentuk itu. Artinya persoalan nominal itu disingkirkan dulu. Tapi Baap ikut menyikapinya beradab tidak. Ya perbincangan Wak, kayaknya memang perbincangan dark age kok, Dajon. Abad kegelapan ketika ilmu pengetahuan baru. Paten sekali ya gitu. Klarung sih namanya. Dari tadi dari awal bercerita sebetulnya sangat ekstrim banyak yang diungkap Patris. Hal baik di Sumatera Barat. Hal baik. Hal baik kalau saya boleh mengutip, mungkin benar Pak Napis. Hal baik di kita itu sikap kompetitif kita. Misalnya karya Dajon saya kritik, itu artinya kita sudah bisa membedakan mana personal dan mana Karya. kekaryaan gitu. Keilmuan. Itu ya nggak ada urusan gitu. Nah mungkin berbeda dengan wilayah lain, dikritik kok naik sapu lah. Ya. Nah, itu setidaknya masih tersisa di Sumatera Barat di kalangan intelektualnya. Saya tidak melihat di kalangan kaum pemimpinnya ya. Kritik apa jago jajo dan Allahu Akbar. Maksudnya ya itu masih bagus lah di Padang, karena saya kan teman-teman saya di Padang semua ya. Kita mengkritik atau dia mengkritik ke kita balas lagi. Ya itu biasa. Dan itu yang dipertahankan dan membuat Sumatera Barat hari ini cukup, itu hal baik yang ada. Ya, itu hal baik gitu. Nah, sebaiknya itu dibiarkan, jangan direcoki oleh pemerintah deh gitu. Emang selama kau direcoki? Direcoki lah. Malu udah direcoki ya. Ketika kritik terjadi, berusaha untuk ditekan. Iya, misalkan siapa yang mengkritik? Iya. Kemarin Uyung Hamdani atau siapa, atau saya mungkin ikut juga gitu. Kamu kan pernah dikritik misalkan perpustakaan Kota Padang itu untuk apa gitu. Sewot, pajak kok ada. Terus pustaka-pustaka yang yang tidak berizin itu dianggap ilegal. Kasih ya kok gitu. Dikritiknya sudah tuh, awak nggak pernah diajak bawa MC kan? Ya saya enggak masalah sih gitu. Tapi dan mungkin kita beda generasi ya Dajon. Saya dengan teman-teman juga kita membuat sesuatu untuk Padang itu ya mungkin karena kecintaan kita terhadap kota kita gitu, yang terus-menerus seperti itu kan. Kita bermacam cara mencintai kota gitu, cara mencintai daerah kita gitu. Serah deh mau caufimis apa enggak gitu, tapi ada yang kita bikin gitu. Tapi ya Beda generasi, ketika generasi Fatris aku baru menemukan seorang Fatris baru disukai yang berani untuk enggak lah, banyak orang yang berani dari awal, banyak yang hebat gitu, tapi suaranya kadang nggak didengar ya, kayak gitulah Dajon gitu. Nah, Iko Fatris enggak merasa bahwa akan banyak hal yang saya temui, rintangan yang saya temui ketika saya menyuarakan sebuah kebenaran dengan cara saya tidak ada ketakutan untuk itu. Karena Batu Kice Patris, ambo menangkap banyak kawan-kawan yang kadang-kadang lebih, ada istilah yang mau tulis selalu, pejuang kebudayaan berkedok mafia kebudayaan. Itu no comment Pak. Tapi paling beko diserang pribadi lah, paling banyak itu. Serang personal, kayaknya kalau kamu mengkritik kamu harus jadi nabi dulu yang nggak punya dosa, yang bersih gitu.
Apa segini kok ambisi atau keinginan cita-cita seorang Fatris yang belum terwujud? Saya masih banyak menulis ini buku Dajon. Saya masih banyak motret. Terutama yang ingin saya selesaikan adalah buku tentang Padang. Itu sudah saya mulai dari tahun 2009. Belum Motretnya. selesai. Belum selesai, sudah berapa roll film, udah banyak sekali gitu. Makin lama makin, karena saya bekerja sendiri gitu. Sebelum-sebelumnya kadang saya bekerja dengan teman gitu. Kalau ini saya bekerja sendiri gitu. Karena saya bisa jadi tempat saudara saya, tempat teman saya di mana, di Purui atau di mana ya, saya membuat buku tentang kota gitu. Nah, itu kayaknya ambisi yang agak serius dari saya. Dan ya kadang uniknya di Padang cemoohan banyak gitu. Sopat tenong mah ya itu lebih bagus gitu daripada gitu. Malah motivasi diri kak. Ya. Nah ada cek menarik mungkin, tapi ambo berharap kok ambo alih dulu bahwa tujuannya enggak bermaksud mengukur sebuah kinerja dengan materi, tapi setidaknya kau bisa motivasi yang lain. Bayaran termahal dari seorang Patris menulis. Wah, enggak tahu tuh John, bayaran termahal. Itu kalau di Padang di podcast dibilang bayaran termahalmu berapa. Itu kan lumrahnya. Iya. Tapi di misalkan di selain Padang itu agak aneh tuh. Kok bayaran dibahas? Itu. Awak kan biasanya sih mukanya berapa bayar itu? Itu mah kembali dulu. Itu tujuannya motivasi gitu ya. Motivasi yang lain bahwa ketika nyetekun akan dihargai, walaupun sebetulnya nominal bukan ukuran gitu kan. Nah, Patris yang punya perjalanan yang cukup panjang lah seperti itu. Setidaknya ada perbandingan seperti Patris ngecek tadi. Di Padang ambo dibayar sekian 2 kali lipat dari 2 bulan. Iya, tapi apa ya? Sekarang kompetitif kita kalau di Padang tuh udah nggak seperti dulu lagi. Maksudnya kalau dulu nggak tahu ya ini dulu ke dulu. Sekarang saya kan banyak berteman dengan mahasiswa yang susah mencari yang ambisius terhadap karya gitu. Wah iya enggak. Ketika seorang untuk di Padang lah dulu atau Sumatera Barat disuruh mungkin menulis atau mempunyai sebuah tulisan yang sebetulnya sangat berguna bagi masyarakat, tapi dihargai secara materi layak apa enggak? Bapak terus merasakan dihargai secara material. Yang membuat tulisan kita itu layak dihargai berapa kayaknya kita deh John. Maksudnya saya cukup dibanding Dajon saya lebih banyak berteman dengan penulis ya. Percayalah itu Dajon. Ya, pasti. Dengan penari banyak Dajon lah gitu. Tapi sama mau deh ini anak baru menari kok minta harus gitulah. Bayaran tinggi loh. Ambisi kayaknya di dalam kesenian kan termasuk juga menulis apapun kayaknya harus ada ambisi. Yang bermasalah dengan ambisi kan kekuasaan. Ya. Kalau terhadap karya kalau tidak ada ambisi, tidak ambisius dalam artian apa ya bahasa filsufnya Pak. Kalau tidak gila dulu atau berdarah-darah dulu ya artinya saya mungkin berbeda juga dengan Dajon. Saya tidak yakin semua orang bisa menjadi penulis gitu dan Pasti. semua orang bisa jadi pemusik, semua orang bisa jadi penari ya. Saya tidak yakin gitu. Ini makan Samulo jawab makanannya masih makan nasi. Saya tidak yakin itu. Iko narasumber dan sana empaya mbok kaca kan lincah mana mengecek ya kan. Ya karena saya kira sejak usia 20 tahun saya sudah yakin hidup saya cuman di area ini, di menulis, di motret, saya bikin ini, bikin itu ya tidak jauh dari ini, saya tidak bisa mengerjakan yang lain gitu. Saya kira mungkin kalau mati 13 kali pun saya mungkin akan mengerjakan ini gitu. Ya setidaknya tadi menjadi bahwa yang mau tangkok dari pembicaraan Patris bahwa kalau awak masih baru, dia banyak ada gaya. Minta piti belan juga dang pulau.
Nah, setidaknya ayo lanjutkan proses itu dulu. Itu akan datang kawan surang. Seperti itu barangkali. Ya, kalau dihargai, terutama teman-teman saya wartawan, ya itu sangat bukan. Kalau Dajon tanya ini adil tidak, ini sesuai tidak, bahkan manusiawi aja tidak gitu. Manusiawi. Wartawan ya, tanya teman-teman saya wartawan gitu, yang kadang masih bersikukuh untuk hanya menerima gaji dari tulisan, dari foto, tanpa menerima amplop. Ya, acara balikin amplop, balikin. Saking independennya gitu. Dan mereka juga digaji dengan cara yang tidak manusiawi, saya kira. Tidak layak. Sementaranya bertanggang menulis berita. Iya, gitu. Dan kadang kami masih saling berbagi ya, mau buku ya, baca ini gitu. Masih banyak teman-teman saya yang ingin terus berusaha di wilayah itu gitu. Ya, setidaknya apa yang disampaikan hari itu ada berpikir untuk memperbaikinya, dan memang itu butuh waktu dan orang-orang yang cukup untuk merubah semua itu kan. Patris lah, jadi sebetulnya ingin menyuarakan hal itu, mudah-mudahan lah ke depan lahir yang Patris lain. Mungkin enggak sih? Saya tidak, bukan saya melihat generasi hari ini, ada yang generasi milenial, Gen Z, mungkin enggak mereka mampu menerjemahkan isi pikiran seorang Patris untuk mereka adopsi di kehidupan mereka yang akan datang. Yang nggak mungkin juga ya, nggak masalah gitu maksudnya. Keinginan untuk mengubah dunia untuk ini ya, saya mungkin sama teman-teman banyak di Padang, teman-teman. Yang penting ya kerja, berbuat gitu aja. Mau mengerjakan, apalagi kalau wilayah kita yang misalkan bakso yang cocok ya. Kalau kamu di hutan, kamu monyet ya, berusaha memanjat setinggi mungkin, sebanyak mungkin gitu. Jangan pernah berusaha untuk berenang lah gitu. Maksudnya dari awal pembicaraan awak kan banyak berbicara tentang pola pikir, prinsip dari seorang Patris. Tapi di podcast itu biasanya orang ingin lebih kenal sosok Patris. Asli Kampung Bayang. Agak susah ada John kalau kampung. Maksudnya di daerah Surugadang di situ, Jambak di situ tuh kan orang asal dari Bayang banyak. Oh gitu. Jadi ya, Patris sebetulnya kadang di daerah Padang. Ya. Tapi mungkin nenek moyang ada dari Bayang. Ya mungkin nenek moyang mungkin 2.600 tahun lalu dari Solo misalkan. Iya kan, orang dari Bayang, Pauh, beberapa wilayah itu kan nenek moyang dari Solo. Itu sangat kalau wawancarai seorang penulis, apalagi penulis tentang sejarah. Nah, itu kadang primordial sekali bertanya itu, sama seperti primordial orang Padang. Asli itu. Nyajawek di Akbar. Yo, orang ini yang tuh kayo selat. Nah, ini bukan soal ras ya, tapi soal paham. Baradang kali ilmu pengetahuan untuk kota sendiri. Gitu. Tujuan itu supaya orang kenal lebih dekat dengan seorang Patris, gitu, kan. Biar menonton pun, tinggal di sini, gitu kan. Dan misal apa? Itu orang-orang di Palinggam tuh orang mana gitu. Ada orang Padang gitu. Sama itu. Ya. Para ulah tetting ya cek beliau. Bini baru orang. Entah berapa kalau John. Kok lah kan air kok. Tidak kan? Biar lebih seorang Patris tidak hanya dikenal dengan pikiran-pikiran ekstrimnya, tapi setidaknya ada sisi kemanusiaannya yang lebih halus lah kan. Apakah seorang Patris juga seorang romantis? Kita nggak tahu kan. Pas itu. Lakunya sana. Oke, cita-cita harapan adalah ke depan. Terakhir mungkin pasan karena muda-muda. Anggap salah Patris lah tuh. Enggak lah, kalau berpesan pasan-pasan tuh kayaknya apa namanya tuh feodal bana. Saya berpesan. Yang kita banggakan sebetulnya di Sumatera Barat, apalagi di Padang ya. Kita egaliter gitu. Ya, bisa jadi sudah kebablasan gitu. Ya, tapi setidaknya itu bagus untuk cara kita berkarya, berpikir, atau menulis apalagi gitu. Artinya misalnya Dajon kan baguru kok, guru Dajon. Artinya awak bisa melawan pikiran guru gitu.
Iya kan gitu. Diberilah kesempatan untuk seperti Iya, itu. itu mungkin tidak ada di tempat lain. Ya, saya tidak bilang ini nanti dianggap mendiskreditkan ras lain, enggak. Yang mungkin masih tersisa di Kota Padang itu egaliternya itu ya. Walaupun kadang egaliter setengah feodal, apalagi ambo angkulah sama lo jambo mah ciri. Ya, ngaku Minang egaliter tapi Itu feodal lebih dibanggakan, tinggi gitu. tapi tetap dikritisi gitu kan. Banggakan kan ada nilai egaliter dari diri, tapi ketika yang kula sama aja dan malah kadang-kadang itu jadi. ya. Tapi setidaknya itu kan motivasi nomor 20. Saya kira motivasi boleh aja gitu, tapi untuk karya itu bagus. Saya kira ya, tanpa berpesan, saya berpesan kamu dulu saya berdarah-darah. Kalau ada orang yang bincang, dulu udah mau diku, kini kalian tidak merasa engkau dong, jam jayo tuh, bullshit gitu. Masing-masing zaman tuh ada tantangannya, dah John. Wah, Ya, so ya. hebat lah kan. Ya. Ada tantangannya gitu. Gen Z itu ada loh tantangannya yang mungkin saya yang sudah misalkan udah 40 tahun tidak sanggup menghadapi tantangan itu, udah berbeda gitu. Pasti ada yang meletup nanti, ada yang lebih kuat nanti gitu. Jadi sana sama stop lang Ican. Dan dulu stop bicara itu karena ternyata masing-masing generasi itu ada tantangannya. Sesuai nak, kenapa itu? Sesuai, emang Dajon mengerti proses Android bekerja gini, Ya, Gen Z. Ya artinya beda tantangan, mungkin lebih parah tantangan sekarang. Dulu kita banyak bacaan yang sudah kita cari di pustaka ini. Sekarang bacaan saking banyaknya mana yang lebih bagus? Itu lebih berat. Oke. Sana ambo lanjutkan bincang-bincang kok ambo takut video kok di take down karena pembicaraan kok cukup ekstrim. Kayak mau bantu sesi kedua cepat terus datang ke Steva mungkin bincang-bincang sesuai produser. Bisa tuh? Bisa kan? Patris, mau kasih banyak lah dia di pot bungo. Langsung ngatur saya panjang ya kan? Makasih banyak lah di pot bungo. Setidaknya apa yang disampaikan itu bisa motivasi awak sadonyo dan bisa menjadikan kok bukan sebuah hal yang jelek bagi Sumatera Barat. Kehadiran Patris kok sangat berarti bagi Sumatera Barat. Sabananya. Wow. Karena apa? Ayo pujian lah. Nggak pujian tuh dong. Karena langka tuh orang-orang model ko ambo sangko ambo nempel yang karir rupa dan lebih karya ambo Patris lah masuk di pot bungo. Kita tunggu anak-anak muda yang kreatif lainnya. Laksana.